Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Citra Hendriani, salah satu mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 0501192072. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan interpersonal skill atau juga biasa disebut dengan motivasi, yang dimana untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah kewirausahaan dengan dosen Ibu Nurman Ritonga, SH, MH. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan mengenai kombinasi dan interpersonal skill atau juga disebut dengan motivasi. Nah, berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan dalam menjalankan peran sebagai pemimpin. Maka kewirausahaan dapat memposisikan sebagai rekan kerja sehingga terjadilah hubungan yang baik antara karyawan dengan para pemimpin. Nah, hubungan yang baik ini untuk menjaga semangat kerja atau motivasi berpengaruh dalam semangat kerja untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain. Nah, maka perlu diberlakukan kemampuan motivasi secara prinsip akan ditunjukkan oleh wirausaha dalam kondisi ia berada di depan, maka ia akan menjadi teladan atau contoh tindakan yang baik. Maka jika ia berada di tengah atau di antara karyawan, maka ia akan menciptakan ide atau inovasi. Nah, jika ia berada di belakang, maka ia memberikan dorongan dan arahan yang baik kepada karyawannya. Nah, berikut ini beberapa bagian mengenai motivasi. Yang pertama itu ada konsep motivasi. Motivasi adalah kemampuan untuk membuat sesuatu, sedangkan motif adalah hubungan atau kebutuhan keinginan, dorongan untuk berbuat sesuatu. Motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan intrinsik yang ada pada individu yang bersangkutan. Nah, stimuli eksternal mungkin dapat pula mempengaruhi motivasi, tetapi motivasi itu sendiri mencerminkan reaksi individu terhadap stimuli tersebut. Nah, yang kedua itu dia ada teori motivasi. Ada beberapa macam teori motivasi. Salah satunya itu saya ambil dari teori hierarki, teori kebutuhan. Teori ini mengikuti teori Jamak, yakni seorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Selanjutnya, jika kebutuhan tingkat kedua sudah terpenuhi, maka akan muncullah kebutuhan tingkat ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, dari dasar teori ini adalah manusia adalah makhluk yang berkeinginan. Ia selalu menginginkan lebih banyak keinginan ini terus-menerus dan hanya akan berhenti bila akhir hayat tiba. Nah, jadi manusia itu tidak akan berhenti bila keinginan itu belum terpenuhi. Nah, ada juga suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi motivator bagi pelakunya, hanya kebutuhan yang belum terpenuhi akan menjadi motivator. Dan ada juga kebutuhan manusia tersusun dari dalam suatu jenjang. Nah, yang ketiga itu dia ada motivasi dalam kaitannya dengan kepuasan kerja, yang dimana cukup penting sih dalam untuk memenuhi hubungan dan membedakan kerja dengan motivasi kerja. Karena seringkali istilah tersebut dicampur adukan dalam suatu kewirausahaan. Dari Raymond B. Cattell menyatakan bahwa konsep motivasi berkaitan erat dengan konsep pencapaian atau pemuasan tujuan, yaitu apabila individu memiliki motivasi atau dapat mendapat dorongan, maka ia sebenarnya berada dalam kondisi tidak seimbang. Namun sebaliknya, jika dorongan tersebut diperoleh dari unsur kepuasan, maka individu tersebut akan berada pada posisi yang benar-benar seimbang. Nah, dari teori motivasi kerja terdapat teori yang membahas tentang motivasi kerja. Salah satunya itu dari Abraham Maslow. Dia membagi motivasi setiap individu memiliki kebutuhan yang tersusun secara hierarki dari tingkat yang paling dasar sampai pada tingkat yang paling tinggi. Nah, Abraham Maslow ini membagi kebutuhan manusia atas 5 kebutuhan. Yang pertama itu dia kebutuhan fisiologis,
yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, dan seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. Nah, yang kedua ini dia kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan perlindungan dari ancaman bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Nah, yang ketiga dia juga ada kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima dari kelompok, bervariasi, berinteraksi, dan kebutuhan mencintai dan dicintai. Nah, yang keempat itu dia ada kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Nah, yang kelima yang terakhir ini dia ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan yang dimana untuk menggunakan kemampuan, skill, dan potensi. Nah, ada juga yang kelima dari pembahasan motivasi dalam peningkatan kinerja dari produktivitas. Organisasi adalah sebagai wadah atau tempat sekumpul orang-orang melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Organisasi yang senantiasa harus mampu mengikuti perkembangan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan daya saing serta memproduktivitaskan setiap organisasi dalam upaya meraih tujuan yang ditetapkan untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia atau disebut dengan SDM, yang merupakan suatu aspek yang sangat penting dari seluruh sumber daya yang tersedia dalam organisasi. Organisasi itu penting banget supaya untuk kita berinteraksi satu sama lain sih, jadi kayak menambah pengetahuan juga. Nah, menurut saya segitu saja pembahasan dari saya mengenai motivasi ini. Jika ada kata kurang atau dalam salah berbicara, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon